Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ya Bu. Sarwia ya? Iya. Oh, Sarwia tadi kesini naik apa? Naik motor. Oh, sendiri atau ada yang temanin? Sendiri. Tadi perjalanannya lumayan jauh atau dekat gitu? Nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat sih Bu. Lumayan. Oh, Sarwia tinggal di mana? Di kampung 1 bagian atas. Oh, di atas sana. Ya. Sarwia sudah makan? Alhamdulillah sudah Bu. Sarwia hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi sudah melakukan aktivitas apa aja ini Sarwia? Dari pagi saya beberes rumah, terus tuh habis itu saya pergi undangan lanjut ke sini. Oh, langsung di sini. Ya. Oke. Sarwia kerja atau kuliah? Kuliah Kuliah ya. Oh, kuliah di mana Sarwia? di UBT, Jurusan apa? bimbingan konseling Sudah semester berapa Sarwia? 4. Berarti angkatan 2023 ya? Iya. Ya. Oke Sarwia, kita akan melakukan sesi konseling di sini. Yang mana perkenalkan saya Rosaleti Dinatania sebagai konselor pada konseling kita pada hari ini. Dan di sesi konseling kita pada hari ini kita akan menggunakan asas kerahasiaan, yang dimana permasalahan Sarwia yang diceritakan nanti kita rahasiakan, tidak ada yang tahu, hanya Sarwia dan saya yang tahu nanti. Sebelum kita mulai sesi konseling, Sarwia harus relax dulu ya, karena buat Sarwia nyaman. Apakah Sarwia sudah nyaman? Sudah Bu. Ya, Sarwia bisa menceritakan permasalahan Sarwia. Permasalahan saya ini, saya tuh cemas terhadap masa depan saya. Saya takut gagal di masa depan saya. Gini Sarwia, saya paham apa yang kamu rasakan terhadap kecemasan kamu terhadap masa depan. Memang rasa cemas itu membuat kita tidak enak melakukan aktivitas kita sehari-hari. Apa sih yang Sarwia pikirkan tentang masa depan Sarwia sehingga membuat kecemasan terhadap Sarwia? Saya tuh berpikir nanti kalau saya dewasa, selesai sudah kuliah saya nih Bu, saya takut nggak bisa, kan cita-cita saya nih menjadi guru. Saya takut nggak bisa sesuai sama ekspektasi saya Bu. Jadi saya tuh cemas terhadap itu masa depan. Di balik kecemasannya Sarwia ini, apakah ada tuntutan dari orang tua terhadap masa depan Sarwia sehingga membuat Sarwia merasa cemas seperti ini? Dituntut sih Bu sama orang tua, karena saya kan anak pertama, Ya. jadi saya harus contohkan kepada adik-adik saya sih, gitu Bu. Kalau boleh tahu, itu dituntutnya mulai kapan? Mulai dari SMA, lulus SMA. Sebelum Sarwia masuk kuliah gitu. Iya. Apa sih yang ada di pikiran Sarwia saat orang tua Sarwia itu menuntut Sarwia itu harus sukses di masa depan nanti? Kalau kayak dikasih tahu terus kan Bu, bilang, kamu nih harus begini, kayak perasaan saya tuh kayak mau marah, tapi itu orang tua, jadi nggak berani saya marah. Tapi kalau setiap malam tuh saya pikir-pikir, nangis lagi saya Bu, karena kan nanti kalau nggak sesuai sama ekspektasi mereka, jadi saya itulah nggak bisa. Pada saat apa kecemasan Sarwia ini begitu terasa kuat yang mempengaruhi hari-hari Sarwia? Seperti kecemasannya itu berlebihan gitu. Kalau yang berlebihan, Ya. berpikir kecemasan itu, Iya. kalau malam sih Bu. Kalau saya sendiri kan kalau di kuliah kan rame, nah ngumpul-ngumpul, jadi saya nggak berpikiran itu. Tapi kalau sudah pulang sendirian di kamar, apalagi kalau tengah malam itu sampai nggak bisa saya tidur Bu, sampai jam 4, jam 5 baru saya bisa tidur.
Kecemasan Sarwia ya. Terus hubungan Sarwia sama orang tua Sarwia baik-baik aja kan? Nggak terlalu sih Bu, kadang jarak saya tuh jarang bicara sih juga. Belum berkomunikasi dengan mereka. Iya, jarak nggak terlalu dekat. Adakah di benak Sarwia ingin mencoba untuk berkomunikasi terhadap mereka tentang permasalahan Sarwia saat ini? Enggak sih Bu, saya orangnya kayak tertutup sih, tapi kalau sama teman atau yang teman dekat saya bicara sama mereka. Tapi kalau kayak sama orang tua enggak terlalu sih. Jadi kalau saya di depan mereka tuh kayak fan-fan aja, enggak ada masalah. Sarwia masih cemas itu saat memikirkan masa depan Sarwia itu Sarwia takut gagal atau macam apa sih kedepannya yang membuat Sarwia itu kayak cemas terlalu begitu? Takut gagal sih Bu. Takut gagal ya. Begini sih, kita sekarang cari solusi supaya Sarwia bisa menemukan atau menurunkan rasa kecemasan Sarwia ini. Tadi Sarwia bilang kalau saat kuliah itu kan kumpul sama teman-teman, jadi cemas itu nggak ada. Kalau cemas itu pada malam hari, Sarwia pernah coba nggak menurunkan rasa kecemasan itu? Caranya enggak sih Bu. Enggak, jadi kecemasan itu berlangsung terus sampai Sarwia tidur. Iya. Sarwia tidak mencoba hal-hal yang baru gitu supaya rasa cemas Sarwia itu hilang gitu. Oh, kalau sore kan Bu, saya nih kan pulang kuliah tuh kadang jam 3, jam 4. Nah, saya tuh lanjut pergi lari, pergi jogging, Gitu. biar badan saya nih capek jadi cepat tidur. Karena kan kalau kayak lama saya tidur itu lagi saya pikirkan Bu, jadi enggak aneh. Jadi Sarwia lampiaskannya ke aktivitas-aktivitas supaya Sarwia itu capek dan Iya. nanti istirahatnya cepat gitu. Iya. Atau enggak pergi jalan malam. Ini dia Sarwia. Rasa kecemasan yang kamu rasakan itu sekarang itu memang wajar, itu perasaan yang valid. Semua orang akan merasakan perasaan seperti itu Sarwia. Jadi kamu tuh jangan terlalu terpuruk dalam kecemasan itu. Seperti yang kamu bilang tadi, kalau bersama teman-teman rasa cemas itu hilangkan. Kan bisa kalau di malam hari sama dengan teman-teman atau ngajak teman ngumpul dulu. Atau juga bisa ngajak teman-teman Sarwia nginap sama Sarwia. Jadi cemas Sarwia itu tidak muncul-muncul gitu Sarwia. Kayak sekarang kita cari solusi lagi ya. Sarwia kalau cemas begitu Sarwia langsung tidur. Kalau begitu kita gini deh Sarwia. Saran saya ya, Sarwia coba komunikasi dulu sama orang tua Sarwia. Tanya dulu pada orang tua Sarwia kalau Sarwia itu pasti bisa. Sarwia tanpa tuntutan pun Sarwia juga pasti akan melakukan kewajiban Sarwia akan bisa sukses dan sedepan nanti. Apalagi Sarwia anak pertama kan untuk keluarga Sarwia, jadi Sarwia bisa menjadi contoh yang baik. Gitu Sarwia. Maksud tuntutan orang tua Sarwia juga tuh mau Sarwia tuh menjadi anak yang sukses nanti supaya mereka tuh bisa melihat keberhasilan Sarwia, supaya Sarwia itu contoh yang baik untuk adik-adiknya nanti. Terus saya mau tanya lagi ya, kalau orang tua Sarwia saat menuntun Sarwia itu tidak ada contoh-contoh kayak membanding-bandingkan begitu kan terhadap tetangga begitu? Pernah sih Bu, pernah.
kan tetangga saya ini kan sudah sarjana. Ya. Nah, dia ini sudah dapat pekerjaan yang bagus, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, saya itu orang tua saya bilang, coba lihat si ini, dia sudah dapat uang sendiri, sudah dia belikan orang tuanya ini, belikan orang tuanya itu, sedangkan saya kan masih kuliah. Jadi saya tuh kayak dibanding-bandingkan, apalagi kan kalau anak tetangga tuh rajin. Nah, saya ini malas-malasan, tapi kan nanti saya bersihkan rumah. Nah, itu tuh bikin saya sakit hati tuh, nah kalau dibanding-bandingkan sama anak tetangga. Betul saya. Tapi pada saat orang tua saya menuntut itu, itu menggunakan nada kasar atau nada biasa gitu? Kasar sih Bu, menurut saya itu kasar, karena saya orangnya nggak bisa dibentak sih. Kalau itu saya coba lagi, saya berkomunikasi sama orang tua saya. Kan tadi saya, mohon maaf ya, saya bilang ayah saya sudah meninggal, berarti yang menuntut ini ibu ya? Iya. Yang coba bicara sama ibunya. Tapi kan saya punya bapak tiri. Nah, bapak tiri saya tuh kayak suka itu, kayak kompor-kompor, apa sih bahasanya, pokoknya kayak panasin, kompor-komporin orang mama saya. Jadi saya tuh kayak lebih kayak sakit betul, kayak terpuruk saya Bu. Ya maka tadi itu saya coba untuk bicara bagus-bagus, komunikasi lagi bagus-bagus terhadap orang tua saya. Jangan terlalu mengikuti proses orang, karena proses kita kan berbeda-beda. Tidak semua proses orang itu berjalan dengan lancar. Itu saya. Nanti coba bicara lagi sama orang saya ya. Ya Bu. Tapi saya orangnya gengsian Bu. Gengsian ya? Iya. Gak apa-apa saya, cuman kan rasa gengsi kamu saya. Itu semua bisa membantu mengurangi cemas kamu saya. Saya tidak boleh gengsi. Saya harus berani bicara sama orang tua saya agar hubungan saya sama orang tua saya itu baik-baik saja. Jadi orang tua saya itu tidak menuntut yang berlebihan dari terhadap saya. Jadi sehingga tidak membuat saya itu masih cemas begitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya bilang saya tidak bisa tidur ya kalau mau karena cemas ini. Iya Bu, saya begadang terus sampai kayak dari jam 2, jam 3 sampai kadang juga sampai pagi, paginya baru tidur. Tapi orang tua saya tahu gitu. Enggak, karena kan saya diam-diam Bu. Kita cari solusi untuk Sarwia agar bisa tidur normal ya. Jadi Sarwia bisa melakukan aktivitas. Tadi Sarwia bilang kalau Sarwia di sore hari melakukan aktivitas yang bisa membuat Sarwia lebih istirahat lebih cepat ya. Iya. Itu Sarwia joggingnya tiap hari atau? Enggak tiap hari sih Bu, kalau ada waktu baru, kalau enggak mager baru pergi. Kalau enggak mager baru pergi ya. Gini Sarwia, coba Sarwia sebelum tidur itu Sarwia lakukan hal-hal yang membuat Sarwia itu merasa lebih nyaman dan tenang. Pikiran Sarwia itu tidak kemana-mana, terus sistem Sarwia itu tidak muncul. Bisa seperti membaca buku, terus tuh mandi dengan air hangat, atau merilekskan diri Sarwia gitu. Nanti Sarwia coba ya. Iya. Siapa tahu dengan begitu Sarwia bisa istirahat dengan cepat. Apakah ada yang ingin Sarwia katakan lagi? Enggak ada sih. Oke Sarwia, nanti Sarwia coba berkomunikasi dengan orang tua Sarwia ya. Nah, oke, kita ambil kesimpulan dari kecemasan Sarwia ini. Sarwia, kecemasan itu memang wajar. Perasaan yang Sarwia rasakan ini sekarang memang perasaan yang valid. Setiap orang akan merasakan yang sama.
Nanti Saria coba hubungi lagi orang tua saya, hubungi atau berkomunikasi sama orang tua Saria. Nanti bisa hubungi saya kalau misalnya Saria masih kan cemas yang berlebihan. Kita akan melakukan sesi konseling lagi untuk mengatasi kecemasan Saria jika dari sesi konseling saat ini masih belum bisa menghilangkan kecemasan berlebihan Saria. Jadi saya boleh datang lagi kalau Boleh Saria. Oke Saria, nanti hubungi saja ya. Kasih Saria, terima kasih sudah mau cerita lebih terbuka terhadap saya atas permasalahan yang Saria rasakan saat ini. Terima kasih ya Saria.